Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi kita di video ke-5 tentang proses register, login, dan logout ya. Jadi kemarin kita sudah membuat kita buka dulu localhost tugas web masyarakat.php. Jadi kemarin kita sudah membuat halaman masyarakat dan kita juga sudah membuat halaman login. Namun login ini belum ada aksinya, maksudnya belum bisa digunakan, dan register juga belum bisa. Jadi hari ini atau di pertemuan kali ini kita akan membuat ini aksi dari from register ini dan login ini nanti. Aksi itu ya, maksudnya itu prosesnya. Jadi untuk pertama kalian buka Sublime Text terlebih dahulu. Ini Sublime Text-nya, text editor lah ya. Kalian buka yang register ini. Register ini. Nah, setelah begini, kita buat file baru dulu. Kita buat file baru dengan nama, kita butuh suatu file yang menghubungkan antara website kita dengan database, yaitu file koneksi antara database dan website kita. Setelah itu kita save namanya menjadi koneksi. Oke, kita buat menjadi koneksi, kita save. Punya saya sudah ada ya, punya kalian kalau belum di save saja seperti biasa, di save. Setelah itu kita buka PHP terlebih dahulu, buka sintak PHP. Setelah itu kita buat variabel koneksi sama dengan MySQLi connect. Nah, MySQL connect ini adalah suatu fungsi dari MySQLi di mana untuk menghubungkan antara database dengan website kita. Dan di MySQL ini sendiri ada aturannya, aturan penulisan sintak-sintak di dalamnya untuk penghubungannya ya. Yang pertama yaitu web server kita apa, yaitu localhost. Setelah itu kita di tanda petik ini kita koma, username-nya yaitu root, kita sebelah lagi, passwordnya kita kosongkan, jadi kita langsung ke sebelahnya lagi, kita tanda petik lagi, dan ini adalah nama database kita. Ini nama database kita ini. Nih kalau saya namanya pengaduan, kalau kalian mungkin namanya pengaduan siapa, atau mungkin APPEM. Kalau yang tugasnya ini APPM, atau yang lain bisa menggunakan ini, menggunakan nama database ini. Ingat ya, nama databasenya jangan lupa. Kalau saya pengaduan, jangan lupa titik koma. Nah ini jika kalian misalkan kalian nama databasenya atau kalian minjam laptop temennya atau mengerjakan di laptop temennya, itu pastikan databasenya jangan satu. Kalian harus misalkan di sini pengaduan Yulia _Yulia. Jadi biar memisahkan antara database kalian dengan database teman kalian. Baik, selanjutnya kita save ini. Jangan lupa titik komanya di save. Kita save. Setelah itu kita coba tampilkan koneksi ini, kita jalankan. Kita buka koneksi.php. Jika dia blank seperti ini, kosong, berarti itu benar. Coba kita salahkan. Misalkan databasenya kita buat salah. Kita simpan, save, ini. Seperti ini. Kalau bahasa Inggrisnya no database, pengaduan. Jadi tidak ada database pengaduan. Jadi kalian nanti kalau ada error, coba dibaca ininya, pemberitahuannya di sini. Apa sih errornya? Baik, setelah itu saya kembalikan saja pengaduan. Saya save lagi. Untuk selanjutnya kita close koneksi terlebih dahulu. Kita akan buat satu file lagi yang dimana untuk pemrosesan dari register ini. Jadi register ini akan kita linkkan ke file proses nanti ini. Kita file, kita save dengan nama proses register.php. Oke, proses register ya. Proses register. Jadi proses register ini nanti
akan menampung file-file atau data-data yang kita masukkan, dan setelah itu akan dimasukkan ke database. Untuk yang pertama, di file register ini kita buka PHP. Setelah itu kita tampung dulu datanya, yaitu data yang pertama yaitu nick. Kita ada nick, ini nick ya, name ini nick, variabel nick sama dengan add post nick. Ya, jadi saya belum menjelaskan juga ya di sini. Belum menjelaskan di register ini kita butuh di bagian from ini. From kita butuh method. Ini methodnya kita buat post. Setelah itu kita tambahkan action. Mungkin kalian tahu lah bahasa Indonesianya action itu apa. Jadi mau diarahkan kemana nanti ini kita. Halaman web kita mau diarahkan kemana kalau kita sudah mengisi, lalu kita klik tombol simpan atau register mau dikemanakan. Nah, sedangkan method ini adalah metode pengiriman datanya, yaitu kita menggunakan post. Oke, karena kita menggunakan post, jadi di sini kita memanggil add post nick. Add post nick. Nah, variabel nick ini nggak harus sama dengan ini. Ingat ya, nick ini diambil dari name. Ingat, ini perlu diingat. Nick ini diambil dari ini. Jika di sini nick 1 2 3, maka di sini juga harus 1 2 3. Nah, di sini nggak perlu dirubah karena ini terserah kita. Kita harus nanti kita harus tahu bahwa ini adalah variabel menampung dari inputan nick. Jadi kita hapus saja lagi. Kita save. Nah, ini juga kita hapus. Jadi nggak pengaruh. Kalau di sini misalnya namanya nick 1 2 3, berarti nanti kita harus tahu bahwa variabel nick 1 2 3 itu penampung dari post nick. Ini post nick ini ya. Nah, jadi kalian harus tahu kok Pak, ini kok apa harus sama? Enggak harus sama karena ini cuma variabel aja. Untuk selanjutnya kita buat variabel apa aja dia? Inputannya ada nama, ini name-nya nama. Variabelnya saya buat nama sama dengan add post nama, kita titik koma di belakangnya. Setelah itu ada username sama dengan add post, akan mengambil username. Setelah itu ada password. Kalian harus ingat ya, berarti itunya post password, dan yang terakhir yaitu telepon ya. Oke, yang terakhir adalah telepon. Nah, saya gambarkan dulu, saya rapikan ya. Ini di tab aja 2 kali. Ini tab 1 2 untuk kerapian. Kita tab juga ini 1 2. Ini kita tab sekali, ini tab 2 kali untuk kerapiannya. Jadi ini nama diambil dari name nama ini, sedangkan untuk username ini diambil dari name ini, sedangkan password sama juga, semuanya diambil dari name. Ingat ya, name bukan nama, name bahasa Inggrisnya nama, name itu ya. Dan jangan lupa disimpan. Dan untuk selanjutnya kita perlu file koneksi tadi, kita panggil dulu dengan menggunakan fungsi include koneksi.php. Setelah itu kita tutup. Nah, baru kita membuat suatu proses untuk memasukkan data ini ke database kita dengan cara kita buat dulu SQL di sini. SQL-nya ya, kita insert into, mungkin kalau kalian belajar database akan menemukan seperti ini. Insert into nama tabel kita. Ini tabel kita pengaduan. Insert into pengaduan. Pengaduan. Apa aja komponen di pengaduan ini? Kita buka di pengaduan. Kita di masyarakat, bukan di pengaduan, lupa, maaf. Di masyarakat.
masyarakat. Jadi apa aja komponen kita di masyarakat ini? Kita kembali di masyarakat. Jadi di masyarakat ini, di struktur, kita mempunyai nick, nama, username, password, telepon. Nick, nama, username, password, telepon. Kita buat values. Values ini adalah isinya, isi dari ini. Kita akan isi sesuai dengan urutannya ini, nick, nama, username, password, dan telepon. Kita itu tanda petik variabel nick. Nah, ini fungsinya kita. Jadi kita tahu nick ini ditampung di variabel nick. Kalau di sini nick 123, berarti di sini juga harus nick 123. Jadi ingat ya, jangan membingungkan diri sendiri. Karena ini hanya suatu variabel. Kita hapus. Nah, setelah nick, kita harus memasukkan variabel nama. Setelah itu, kita masukkan variabel username, titik koma. Setelah itu, kita memasukkan variabel password. Setelah itu, kita memasukkan variabel telepon. Setelah itu, tutup ini. Ini menutup ini, sedangkan ini tanda petik ini menutup ini. Setelah itu kita titik koma, kita enter lagi, kita buat variabel query itu sama dengan MySQL query itu membutuhkan dua komponen, yaitu yang pertama variabel koneksi di file koneksi tadi dan variabel SQL ini ya, SQL ini kita tab biar rapi. Kita tab juga. Terus selanjutnya kita cek bener nggak sih ini sudah masuk atau belum. Dengan ceknya seperti ini, if jika variabel query itu benar, maka akan kita tampilkan apa? Kita echo, kita buat script, kita buat seperti JavaScript aja ya, script kita buat menjadi alert. Kita masukkan kata-kata Anda berhasil mendaftar. Oke, setelah ini seperti ini, kita tutup titik koma dan kita buat lagi window location again. Nah, alamatnya mau kita lempar kemana ini? Kita lempar ke index.php. Oke, kita lempar index.php. Salah. Titik koma ini. Nah, kalau dia salah, kita else. Kalau dia salah gimana? Kita copy aja yang ini. Kita pastekan. Setelah itu Anda gagal mendaftar ya. Anda kita rubah di sini, Anda gagal mendaftar. Kita arahkan kemana? Pastinya kita arahkan ke register lagi. Kita save, kita coba ke register. Oke. Kita coba masuk enggak ya? Kita coba dulu. Kita ke register ini, kita refresh, kita masukkan nick kita, misalkan 12345, masukkan nama Anda, misalkan Alif Anwar, username-nya Alif Anwar, passwordnya 1, teleponnya misalkan 08 bla 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 bla. Kita register. Nah, kenapa kembali ke register lagi? Berarti data kita gagal apa ya, data kita gagal masuk. Kita coba masuk enggak di ini kita. Oh, ternyata benar enggak masuk. Apa yang salah? Kita coba lihat di register, di proses register sininya. Oh iya, maaf, kita lupa.
di register actionnya belum kita buat di proses strip register .php. Jadi kita lupa tadi memberikan action. Kita save lagi, lalu kita refresh lagi ini aplikasi ini. Nicknya kita masukkan 12345, namanya kita buat Alif Anwar, scan username-nya Alif Anwar, passwordnya 1, nomor teleponnya 08 bla bla bla. Kita coba register. Nah, ada tulisannya Anda berhasil mendaftar. Jika kita klik OK, maka dia akan lari ke index. Kita OK, nah dia lari ke login. Jadi kita salah kita tadi tidak memberikan action ini ya. Jadi benar kita yang tadi cuma kita lupa memberikan action. Untuk bagaimana jika kita salah? Misalkan ini kita sudah punya nicknya 12345, kita coba masukkan lagi. Kita buat akun lagi 12345. Namanya misalkan Agus. Username-nya Agus. Passwordnya 1. Nomor teleponnya 08 bla 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 bla. Ingat ya, ini nicknya saya buat sama seperti yang akun Alif Anwar. Bisa nggak kita register? Anda gagal karena nick ini bersifatnya primary key, jadi dia nggak boleh sama. Ingat ya, nggak boleh sama. Jadi untuk selanjutnya, maka dia akan menampilkan register lagi. Jadi di tahap ini kita sudah membuat register dengan benar. Atau enggak kita masukkan lagi. Kita buat misalkan 1236. Ingat ya, beda ini dengannya tadi ya. Nama Yuli. Kita buat username-nya Yuli. Passwordnya 1, nomor telepon 08 bla 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 bla. Oke, kita register. Anda berhasil, maka dia akan diarahkan ke halaman indeks. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat ini. Bagaimana sih kita login? Tapi ada satu yang kita tidak hiraukan tadi. Ketika kita mengklik register, nah register ini harusnya kalau tempat kalian itu langsung masuk ke halaman proses register. Jadi tempat kalian harus ditambahkan ini. Masukkan required, ini kata-kata required di inputan kalian di line 43. Ini masukkan requirednya semuanya ya, di ini semua dimasukkan, ditambahkan required agar nanti tervalidasi dia tidak boleh kosong. Jadi inilah fungsinya required agar dia tidak boleh kosong. Untuk selanjutnya kita akan ke halaman login. Ini kita akan buat login. Ini sudah benar ya, kita register sudah benar, kita close. Kita proses register kita close juga. Terus selanjutnya kita buka halaman index.php. Ini index.php, dan jangan lupa kita sama seperti tadi di bagian from kelasnya kita buat metodenya, itu metodenya post. Setelah itu actionnya nanti kita akan buat file dengan nama proses strip login.php. Kita simpan, jangan sampai lupa seperti tadi. Kita save, dan jangan lupa kita berikan required di line 43. Required sama seperti ini, required juga kita tambahkan di password required. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk validasi kita ya nggak boleh kosong. Kita save. Setelah itu kita buat file baru dengan nama proses login ini. Kita file new, kita save dengan nama proses strip login.php. Yang pertama sama seperti tadi, kita buka PHP terlebih dahulu. Setelah itu kita buat variabel nick itu sama dengan add post, karena metode pengiriman data kita post tadi ya. Post ini namanya namanya nick. Ini nick, kita berarti di sini ada proses nick. Setelah itu juga ada password sama dengan add post tanda petik password.
Oke, jangan lupa dirapikan di tab ini untuk kerapian kita ya, di tab. Oke, selesai. Kita panggil dulu juga, kita include, kita panggil file koneksi kita, koneksi.php. Kita panggil file koneksi untuk menghubungkan yang tadi. Untuk selanjutnya kita buat file SQL terlebih dahulu. SQL-nya seperti apa? Kita select from masyarakat where, ini ya, where, karena nick itu akan sama dengan seperti nick, mungkin kan sudah belajar, and password sama dengan seperti password. Oke, sudah seperti ini. Kita titik yang terakhirnya. Selanjutnya kita akan buat query. Ini variable query itu sama dengan mysqli query variable koneksi yang kita ada di file koneksi dan variable SQL kita. Oke, untuk selanjutnya kita rapikan dulu. Nah, kalau kita ingin mengecek benar atau tidak ini benar ada atau tidaknya itu akun kita var dump dulu. Kita var dump variable query. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita save. Setelah itu kita coba login. Coba login ya. Saya menggunakan akun ini 12345, passwordnya 1 yang punyanya Alif. 12345, passwordnya 1. Kita login. False. Kita coba lagi. Kita 12345, passwordnya 1. False ya, kok false? Oh iya, kita ada yang lupa. Kita kurang tanda petik di sini. Kita lupa ya, kita kurang tanda petik di ini antara from. Kita save dulu, coba. Kalau dia true, berarti kita benar. Kita 12345, passwordnya 1. Nah, ini keluar kan, int 0, int type, int likes ini. Berarti kita sudah benar. TE1 karena ada satu data ya di sini. Jadi kita sudah benar. Kita bisa melanjutkan ke selanjutnya. Baik, kita buat aja di sini if jika mysqli 6. Kita lupa ini jangan pakai itu. mysqli 6 rows variable query itu lebih besar dari 0, maksudnya jika ada ya. Kita akan buat session terlebih dahulu. Session start. Ini session start. Selanjutnya kita buat variable session variable session nick itu sama dengan variable nick. Sudah, gini aja. Jadi kalau dia benar, kita akan buat sessionnya. Dan di sini kita juga buat, kita pecah lagi. Sini data itu sama dengan mysqli fetch array. Kita akan pecah variable query untuk memberikan data session baru. Misalnya kita buat di sini session nama ya. Nama itu kita sama dengan variable data username atau nama. Kita coba lihat lagi di sini. Ternyata nama, benar, kita nama. Dan di sini juga kita buat session username sama dengan variable data username. Oke, selesai. Lalu kita header kan, header kita location kan, location ke masyarakat
.php. Jika dia benar akan ke masyarakat.php. Dan jika dia salah, maka kita akan membuat pemberitahuan. Kita echo lagi, kita buat script, kita buat alert. Maaf, Anda gagal login. Setelah itu kita tutup. Kita buat di sini window.location yang fungsinya untuk jika dia salah akan memberikan pemberitahuan dan akan kita lemparkan ke halaman login lagi. Scan ini kita lemparkan ke index.php. Setelah itu kita tutup lagi. Itu kita buat script. Oke, kita tutup seperti ini. Jadi ini untuk pemberitahuan dan akan kita lemparkan ke file index kembali. Kita save coba. Ini kita save. Kita coba login. Apakah akan masuk ke file masyarakat? Jika benar, kita tes salah dulu ya. Saya masukkan data yang tidak ada. Saya masukkan misalkan 6666. Passwordnya 123. Ini pasti akan salah. Login, maaf Anda gagal login karena kita salah passwordnya dan nicknya. Coba kita masukkan yang benar. Ini 12345, passwordnya 1, pasti milik Alif Anwar. Kita masukkan 12345, passwordnya 1. Kita login, pasti kita ke masyarakat karena kita sudah benar loginnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita pergi ke ini, kita close dulu, berarti kita sudah benar. Kita close, kita pergi ke masyarakat, dan di bagian bawah ini, di bagian atas ya, atas ini kita buka PHP dulu. Di atas ini PHP kita tutup, kita buat session start. Oke, kita session start. Kita akan buat di bagian ini kata-kata ini ya, kita sudah buat session start kan. Nah, selanjutnya kita pergi ke halaman ini, kita tambahkan di ini di bagian echo login sebagai ini. Di halaman akhir kita tambahkan titik dan kita tambahkan variabel session. Kita tambahkan nama. Nah, jadi kita memanggil session nama kita tadi yang ada di variabel proses login ini. Ini data nama ini kita panggilkan, kita tampilkan siapa yang sedang login. Seperti itu ya. Kita coba refresh lagi. Nah, ini Anda login sebagai Alif Anwar. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah ingin keluar dari aplikasi ini, kalau bahasa kita logout. Kita buat dulu suatu file new, kita simpan dengan nama logout.php. Logout.php. Jadi kita akan logout ini sudah ada itunya ya, URL-nya di bawah sini sudah saya berikan logout. Jadi kita nggak usah lagi merubahnya, logout yang dimana isinya PHP. Kita buka dulu. Ada dua pilihan antara kita unset dengan kita session destroy. Kalau unset itu menghapus satu persatu, sedangkan kalau kita menggunakan destroy itu akan menghapus semuanya. Jadi lebih baik kita menggunakan destroy saja, tapi akun-akun yang lain itu akan terhapus semuanya sessionnya. Jadi nggak apa-apa, kita buat aja di sini. Kita buka dulu session startnya, kita start dulu sessionnya. Setelah itu kita buat session destroy. Oke, setelah ini lalu kita akan header, kita location ke index.php. Jadi seperti ini aja file itu kita, file logout kita. Jadi kita nggak usah menggunakan unset. Kalau unset kita itu menghapus satu persatu. Jadi sama prosesnya. Kalau destroy itu akan seluruh session di aplikasi kita yang lain akan ikut keluar juga. Jadi nggak apa-apa kita menggunakan session destroy aja, lebih singkat. Jadi kita akan coba logout nggak dia. Oke, kita coba logout.
Nah, kita sudah logout. Coba misalkan kita udah logout, tapi kita ingin kembali ke halaman tadi, kita back. Loh, kok bisa masuk? Padahal kan kita sudah logout, harusnya nggak bisa ya. Jadi kita buat dulu akses ke halaman ini, supaya kalau kita udah login nggak bisa lagi masuk ke halaman ini. Kita ke halaman masyarakat. Setelah itu kita buat ini gini, if jika empty atau jika variable session nicknya kosong, maka apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan menampilkan kata-kata seperti ini. Kita kopas aja dari ini ya. Kita kopas, kita copy, biar kalian nggak terlalu lama ngetiknya di halaman masyarakat. Kita copy lagi, lupa. Kita copy, kita pastekan. Kita paste. Maaf, Anda belum login. Anda belum login. Nah, sudah seperti ini aja. Jadi dia akan diarahkan ke indeks. Kita file, kita save, lalu kita coba refresh halaman ini. Maaf, Anda belum login. Jadi kita harus oke. Nah, baru kita harus ke halaman login. Misalkan kita login lagi 1 2 3 4 5, tadi Alip ya, yang passwordnya 1, kita login. Ini masuk sebagai Alip Anwar. Tapi kita pingin logout. Nah, kita kembali lagi. Nah, udah nggak bisa karena kita sudah logout. Jadi itulah tadi fungsinya akses ke halaman kita. Fungsinya yaitu untuk mengantisipasi ketika kita sudah logout nggak bisa kembali lagi. Mungkin hanya itu yang video cukup panjang ini ya. Kalau ada yang bisa ditanyakan bisa menghubungi saya lewat WA atau lewat email. Jadi mungkin hanya itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.